Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat Nescafe. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat untuk bekerja. Perkenalkan, nama saya Lilik Faiko. Saya bidan di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Jadi motivasi saya menjadi seorang bidan itu mungkin karena awalnya itu lingkungan pekerjaan. Jadi dulu saya sekolah lulus tahun 1999, itu sekolah perawat yang dulu masih zamannya SPK. Jadi saya sekolah di SPK Pemda Cilacap. Nah, setelah lulus sekolah, saya bekerja di rumah bersalin selama 2 tahun. Jadi itu yang memotivasi saya untuk menjadi seorang bidan gitu. Jadi saya lebih tertarik, kenapa sih saya lebih tertarik menjadi bidan, karena saya menyukai anak-anak, dan kalau di kebidanan itu kita berhadapan dengan orang yang sehat, jadi orang yang akan siap menjadi seorang ibu. Sekolah saya dulu bidan di Poltekkes 3 di Fatmawati, lulus tahun 2005. Nah, setelah saya lulus tahun 2006 sampai 2006 saya bekerja di bidan praktek mandiri selama 1 tahun. Kemudian mulai 2006 sampai sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Di samping saya bekerja di Rumah Sakit Premier, saya juga membuka praktek bidan mandiri di rumah itu dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Pengalaman selama bekerja itu selama di rumah sakit kita lebih banyak teman, jadi kita lebih bisa berkolaborasi dengan tim perawat, dengan dokter kebidanan, dengan tim lain seperti laboratorium gitu. Jadi pengalaman kita memang lebih banyak dibandingkan dengan praktek mandiri. Jadi antara kita praktek mandiri di rumah dengan pengalaman kerja di rumah sakit itu memang saling berkaitan. Jadi kalau di rumah sakit itu kita lebih banyak itu pasien-pasien kebidanan, pasien-pasien kandungan dengan kasus-kasus yang kompleks. Nah, itu menjadi menambah banyak pengalaman untuk saya saat berpraktek di rumah. Jadi kalau di rumah mungkin kasusnya ini yang normal, jadi saya tahu ini sebenarnya kasusnya itu tidak normal, harus kita dirujuk ke dokter kebidanan. Jadi karena pengalaman yang ada di rumah sakit itu banyak pasien-pasien dengan kasus yang kompleks, itu menjadi nilai plus buat saya untuk menghadapi pasien saat di rumah. Seiring kita berjalannya waktu dalam bekerja, kita menghadapi pandemi. Jadi pandemi COVID-19 ini banyak sekali perubahan selama kita bekerja. Banyak perubahan, terutama yang pertama APD, alat pelindung diri kita saat bekerja itu disesuaikan dengan zona kita bekerja. Nah, yang kedua, untuk pasien kebidanan di rumah sakit itu apabila sebelum pandemi, kalau pasien itu sudah mau melahirkan, mules-mules, itu pasien bisa datang langsung ke kamar bersalin. Tapi selama pandemi ini, pasien sebelum masuk ke kamar bersalin harus melalui tahap screening. Jadi pasien bisa masuk lewat IGD atau masuk dari ruangan transit. Jadi ke ruangan transit untuk screening dulu. Jadi kita sebagai bidan, kita bisa melakukan pemeriksaan kebidanan itu di IGD atau di ruang transit. Tapi bila ada emergensi kebidanan, misalnya pasien itu ternyata sudah mau melahirkan, nah di kebidanan, jadi kita tindakan di kebidanan. Tapi untuk saat ini kalau pasien karena kasus COVID-19 ini tidak seperti kemarin-kemarin, jadi trennya mulai ada penurunan. Untuk pasien yang akan melahirkan, bila sudah mendekati saat mau melahirkan, jadi masuk ke fase aktif, itu pasien hanya dilakukan antigen di IGD,
Bila antigen negatif, pasien bisa langsung masuk ke kamar bersalin, tapi di ruang bersalin dengan chamber, jadi ditutup, ada plastiknya sampai hasil PCR menyatakan negatif, baru bisa di kamar bersalin yang biasa. Untuk pasien yang dari poliklinik, untuk pasien hamil itu sering itu hamil usia 34, 35, 36 dari dokter kebidanan itu dilakukan pemeriksaan CTG. Nah, sebelum pandemi bisa pasien itu langsung ke kamar bersalin. Jadi kita melakukan pemeriksaan CTG di kamar bersalin. Setelah pandemi ini, pasien dilakukan pemeriksaan CTG di poliklinik. Jadi ada bidan, alat CTG tersebut kita letakkan di poliklinik. Jadi nanti bidan yang di poliklinik yang melakukan CTG. Nah, hasilnya nanti langsung dilapor ke dokter kebidanan. Untuk kompetensi yang harus dimiliki seorang bidan, terutama untuk di rumah sakit, yaitu yang pertama kita harus menambah banyak ilmu. Jadi kita mengikuti pelatihan-pelatihan di samping kita melakukan, jadi setiap kali akan melakukan perpanjangan STR, nah kita ada namanya midwifery update, itu yang harus kita ikuti untuk menambah SKP. Di samping itu kita di rumah sakit itu ada pelatihan cara memasang dan membaca CTG, ada pelatihan senam hamil yang harus kita ikuti, resusitasi bayi, resusitasi ibu, dan untuk resusitasi itu kita jadi setiap 1 tahun sekali kita itu ada pelatihan internal dari tim diklat. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya yaitu kita mempunyai sertifikat untuk kegawat daruratan maternal dan neonatal. Jadi kompetensi itu memang banyak untuk dimiliki seorang bidan agar kita bisa melakukan asuhan kebidanan yang komprehensif pada setiap pasien. Oke, yang terakhir, jadi kiat sukses menjadi seorang bidan yaitu yang pertama kita harus terus belajar. Jadi tidak boleh bosan untuk belajar, untuk menambah ilmu agar kita tetap up to date untuk ilmu-ilmu kebidanan yang sekarang berkembang. Yang kedua, kita harus untuk di rumah sakit ini kita harus ramah dengan pasien. Kenapa? Karena pasien melahirkan itu, pasien yang kita hadapi itu bukan pasien sakit. Jadi pasien sehat yang nantinya akan akan melahirkan, mempunyai seorang anak. Nah, itu merupakan kebahagiaan tersendiri untuk pasien. Jadi pada saat pasien itu masuk di fase itu melahirkan, nah itulah komunikasi yang kita jalin dengan pasien. Oke, yang terakhir, kita tidak boleh malu bertanya. Jadi kita bisa bertanya dengan tim, kalau di sini banyak, jadi tim perawat, kita bisa nanya dengan dokter, kita bisa tanya dengan tim yang lainnya, gizi atau laboratorium apabila kita ada kasus-kasus yang memang kita tidak tahu, jadi agar kita tidak salah dalam memberikan asuhan kebidanan. Itu aja dari saya, pengalaman saya dan pengalaman pekerjaan yang begitu banyak di sini selama kurang lebih 15 tahun. Alhamdulillah menambah ilmu banyak buat saya dalam bekerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Nescafe, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, subscribe. Terima kasih.